Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bogor Anggur. Oke teman-teman, kali ini saya akan meng-share pengalaman saya, bagaimana trik saya untuk mengetahui surat dari Google AdSense ini sudah ada atau belum di kantor pos tempat kita tinggal. Ini adalah surat dari Google AdSense ya, yang saya sudah terima dari kantor pos. Tentunya teman-teman sangat menantikan sekali ya kedatangan surat ini ke rumah teman-teman, karena PIN yang ada di dalam ini, di surat ini, sangat penting sekali untuk keberlanjutan bagaimana channel kita itu bisa terus monetisasi atau bisa terus mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Karena ada waktu yang diberikan oleh Google untuk secepatnya mengklarifikasi alamat tempat tinggal kita gitu teman-teman. Nah, ini adalah surat Google AdSense saya waktu itu minta surat ini sekali, dan sekarang sudah lebih dari 3 minggu akhirnya datang juga. Saya tunggu, kirain 2 minggu tuh sudah datang ya. Saya baca-baca, saya lihat-lihat referensi dari teman-teman di YouTube juga bahwa harus datang ini kantor pos gitu kalau sudah 3 minggu. Saya datangi karena saya tempat tinggalnya di daerah Depok, Jawa Barat. Saya datang ini kantor pos yang ada di domisili alamat saya. Ternyata jawabannya, oh nanti Pak ada di Instagram pos Depok gitu, nanti akan diumumkan nama-namanya. Setelah itu saya lihat ternyata di Instagram pos Depok ternyata tidak diinfokan lagi alamatnya dan nama-namanya. Mungkin faktor keamanan, takut ada oknum-oknum penipuan, nanti langsung akan diantar langsung oleh petugas pos gitu. Nah udah, saya ikutin aja lah aturan yang ada gitu. Namun saya tunggu sampai 3 minggu lebih, kok nggak datang-datang juga ya gitu. Ya udah, akhirnya saya cari-cari lagi informasi seperti apa, tidak ketemu juga ya. Emang sih informasinya harusnya saya minta PIN lagi ya, minta PIN lagi yang kedua, cuman saya belum sempet karena beberapa bulan yang lalu juga akun saya bermasalah ya terkait duplikat akun Google AdSense-nya juga, makanya saya tidak berani langsung masuk ke sistem pengaturan lagi. Saya tunggu aja. Akhirnya saya mencoba belanja aja deh, belanja ini botol ini. Saya belanja botol ini di toko online. Jadi botolnya awalnya polos seperti ini ya, polos. Akhirnya saya belanja dengan custom, saya masukkan logo dari channel YouTube saya. Nah, ketika pembayarannya itu kan harus dibayar langsung tuh, dibayar langsung. Ada waktu yang diberikan oleh penyedia toko online-nya. Oke, akhirnya saya buru-buru bayar. Nah, saya lihat sistem pengirimannya adalah ada melalui kantor pos. Pas saya scroll ke bawah, kantor pos. Nah, langsung tuh saya berpikiran bahwa wah, jangan-jangan kalau saya menggunakan jasa pengiriman kantor pos tentang produk yang saya pesan ini atau saya beli ini, botol minum ini, jangan-jangan nanti sekalian aja kali ya dari kantor pos bisa diberikan surat AdSense ini gitu. Mungkin inisiatif pegawai kantor posnya gitu sebelum mengirim barang-barang ke rumah para customer, mereka juga mengecek
kali gitu ya. Saya hanya positive thinking aja ya gitu. Atau saya berpikir lagi tuh lebih jauh, lebih dalam lagi bahwa oke, tidak masalah kalau tidak ada pergerakan atau inisiatif seperti itu, atau ada inovasi seperti itu untuk barang-barang yang akan dikirim ke rumah customer lewat kantor pos itu. Tidak ada program untuk mencari sekalian kartu ini, tidak masalah. Yang penting saya sudah bisa mengetahui siapa petugas kantor pos yang ada di wilayah tempat tinggal saya. Nah, itu pemikiran saya. Oke, setelah saya memilih jasa kantor pos, saya tunggu 3 hari. Ada tuh kontak dari petugas kantor pos yang akan mengirimkan produk ini, botol minum ini, mengontak saya bahwa kakak rumahnya di sebelah mana. Saya lihat di WA, karena memang alamat saya cantumkan WA gitu. Lahir saya tulis di situ, di alamat WA 08 sekian sekian sekian. Petugas itu langsung menjapri saya, kakak rumahnya sebelah mana, sambil mengirimkan lokasi dia. Saya kenal apa betul lokasi yang dia kirimkan, dekat sekali ke rumah saya, dan juga produk yang saya beli bungkusannya ya gitu. Saya bilang, oh dekat lagi tuh pak, bapak mundur lagi, belok ke kiri, lurus ke bawah, itu rumah saya. Nanti saya di jalanan kok pak, tunggu aja. Ya udah, nggak lama saya langsung bahas lagi tuh, pak sekalian sama surat dari Google AdSense nggak gitu kan. Saya keluar rumah, saya lihat, dibaca dan dibalas lagi, oh belum ada kakak, kalau ada sekalian pasti kami sertakan ya begitu. Ya udah, saya bilang wah nyambung nih kayaknya, petugasnya tidak tidak perlu dijelaskan, dia sudah mengerti maksud tujuan saya itu Google surat AdSense itu yang mana gitu. Ya udah, akhir ketemuan, saya berbincang-bincang. Akhirnya, pak ini produknya, kata dia gitu. Oke ya, karena saya sudah bayar ya, transfer, saya terima. Nah, saya berbincang-bincang tuh sama petugas kantor posnya, pak ini gimana pak, saya sudah 3 minggu lebih belum dikirim-kirim, gimana ya? Nah, atau belum sampai? Iya memang belum ada kakak, kalau ada nanti akan dikirim kok, tunggu aja. Nah, saya inisiatif nih, tujuannya mungkin saya nggak tahu ya salah atau tidaknya. Intinya sih saya memberikan jasa juga lah ke dia, bukan jasa ya, dia memberikan jasa ke saya memberikan upah atau menghargai lah ya bahasanya gitu, bahwa pak tolong dicarikanlah pak atas nama saya ini yang sesuai dari pesanan tadi, kalau ada surat dari Google AdSense tolong dicarikan, nanti kalau ada tolong sampaikan ke sini, nanti saya berikan ganti bensin pak. Saya bilang begitu ke petugas kantor pos yang mengantarin produk ini. Akhirnya dia bilang, oh ya udah nanti saya cari, biasanya memang kalau ada di saat itu kok dikabarin gitu, maksudnya disegerakan, kata petugasnya seperti itu. Nah, ya tidak apa-apa sih pak, maksud saya mungkin kalau dengan saya minta tolong ini dan nanti saya bisa ganti bensin bapak, bapak bisa lebih mempercepat harapan saya bilang seperti itu gitu. Oh yaudah nanti saya coba bantu cari gitu, kata petugasnya. Ya sudah. Nah, setelah 3 hari berlalu, akhirnya dapat kabar tuh dari petugas kantor pos, karena saya sudah WA-an, saya save nomornya, bahwa di WA saya lagi ada di dalam ya, waktu itu lagi istirahat. Yang nerima itu kakak saya surat ini. Di WA saya baca WA, dia bilang, kakak suratnya saya antar ya, sudah diterima tadi sama kakaknya. Saya jawab, oh ya terima kasih gitu. Ya udah pak, saya tidak sebut namanya takut nanti melanggar juga. Oke baik, terima kasih bapak ini ada dari saya ya, nanti bapak kalau ada waktu luang atau lagi libur boleh mampir rumah saya pak, begitu saya bilang. Nanti buat ganti bensin bapak, karena kan memang saya ini minta tolong secara pribadi gitu. Nah jadi ini tuh teman-teman
Ini saya coret-coret dulu karena saya males ngeditnya ya, untuk nutupin nama dan alamat saya ini. Ini saya belum buka sama sekali teman-teman. Di sini ada lepaskan sisi samping terlebih dahulu, berarti ini ya. Di sini tuh masih utuh sekali, baru tadi kan. Tuh, di setiap sisinya itu dia ada lekukan yang harus dilepaskan dulu sesuai perintahnya. Lepaskan sisi samping terlebih dahulu. Ini ya, nama dan alamat saya coret dulu. Saya males ngeditnya ya. Ternyata surat ini dikirim dari Pos Malaysia Internasional. Nggak tahu maksudnya dia transit dulu ke Malaysia atau gimana, saya nggak tahu ya. Kalau mau balikin ya, sini alamatnya nih, peraturannya ke sini. Ya ini yang ditunggu-tunggu 3 minggu lebih, cepat juga sih kalau dengan cara saya. Triknya gitu, kita membeli pesanan online dulu, apapun barangnya, harganya berapapun, dan cari jasa yang bisa mengirimnya lewat kantor pos. Nah setelah itu kita ambil nomor kontak petugas kantor pos yang ada di wilayah tempat kita tinggal. Setelah itu kita komunikasi dengan petugas itu, minta tolong, dan nanti kita juga akan ya mengganti uang bensin buat beliau seperti itu, karena beliau kan kita minta bantuannya secara pribadi. Itu trik saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman wah udah sebulan nih, coba deh, nggak ada salahnya mesen produk atau barang dulu online ya, mungkin apa gitu ya, bisa jadi misalkan ya pokoknya apalah yang seharga miskin 50.000 atau 30.000, banyak kan. Tapi ingat, jasa pengirimannya itu melewat kantor pos gitu. Nanti setelah pengiriman lewat kantor pos, tentunya kan petugas kantor pos itu menghubungi kita gitu. Atau jangan sampai juga kantor pos itu petugasnya mengirimi tanpa menghubungi kita gitu, sama aja gitu, kita nggak tahu bagaimana cara kita menghubungi petugas yang ada di wilayah kantor pos kita itu gitu. Ya pokoknya harus juga pesan-pesan ke orang rumah gitu. Kalau misalkan ada kantor pos atau petugas kantor pos yang mengirimin barang, jangan lupa ya minta nomor teleponnya gitu. Ada yang mau ditanyain gitu aja, nggak apa-apa, sampaikan ke orang rumah. Ataupun juga sampaikan ke orang rumah, Pak, kata yang penerima barang, yang pemiliknya ini, Bapak diminta nomor teleponnya karena terkait Google AdSense, nanti minta tolong gimana Pak, boleh minta nomor telepon Bapak, gitu aja. Kalau misalkan kalian tuh lagi sibuk kerja atau lagi nggak ada di rumah gitu, ataupun juga petugas kantor posnya tidak ya menghubungi kalian dulu gitu, langsung aja ke rumah. Nah ini sebelum saya buka dulu, tapi nanti isinya saya belum berani buka ya, karena takutnya ada hal-hal penting. Tapi sebenarnya setelah saya buka ini, saya upload dulu ya, dan pin-pin yang ada di dalam ini saya upload ke akun saya sebelum saya mengupload video kali ini. Oke, gitu aja sih teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa dijadikan ya cara bagi teman-teman untuk mendapatkan surat dari Google AdSense agar lebih cepat. Oh gitu. Nah ini dia nih pinnya. Karena tentunya setelah saya upload pin ini, baru saya upload videonya. Nah ini pinnya, ini teman-teman pinnya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.